Formula E kejar tayang, tapi grandstand masih dalam proses pemasangan. Yakin bakal tepat waktu? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kawan-kawan mengerjakan ini bisa selesai pada waktunya yang tepat. Optimis selesai, Pak? Insya Allah, optimis. Harus optimis kan, mereka profesional. Untuk deviasinya pun positif apa? Masih positif. Memang sirkuit ini sesuai dengan jadwal dan kami siap untuk penyelenggaraan tanggal 4 Juni 2022. Dan tadi sudah dipaparkan langsung oleh Pak Gubernur kepada Pak Presiden kesiapan kita. Kalau Anda menjual itu lalu kemudian tidak jadi, karena ini kan belum tentu juga jadi kan. Siapa yang bertanggung jawab mengembalikan? Sirkuitnya belum tentu jadi. Ya pelaksanaan kan belum ada persetujuan dari FAO. Kemudian kalau itu benaran tidak jadi, siapa yang mengembalikan tiket yang sudah dibeli masyarakat? Uangnya kemana? Siapa yang bertanggung jawab? Ajang balap Formula E akan digelar kurang dari sebulan lagi, tepatnya pada 4 Juni 2022 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Saat ini proses persiapan dan pembangunan lokasi balapan masih berjalan sesuai dengan tenggat waktunya. Vice President Communication Organizing Formula E Jakarta, Iman Syafei, pada Selasa 10 Mei 2022 mengatakan kalau pembangunan dan persiapan masih on the track. Proses pembangunan, kata Iman, berada di tahap pemasangan kelengkapan seperti grandstand dan jembatan penyeberangan, sementara infrastruktur lain masih terus dirapikan. Pihaknya kembali melakukan test track sirkuit Formula E dan akan mengundang awak media untuk menyaksikan pada 18-19 Mei 2022 mendatang. Terkait penjualan tiket, Iman mengaku belum mengetahui secara resmi berapa jumlah tiket yang sudah terjual. Namun, ia lebih memfokuskan ke marketing Formula E. Penjualan tiket mengikuti timeline dan fase yang sudah ditentukan oleh pihak tiketing. Lebih lanjut, Iman mengajak masyarakat untuk segera membeli tiket Formula E karena banyak penawaran menarik. Termasuk tiket semua kelas sudah termasuk semua wacana, termasuk semua wahana Ancol kecuali Fauna Land dan gondola. Iman juga menyampaikan kalau dari tiket termurah ibaratnya tiket Dufan yang Rp225.000. Tambah Rp25.000 lagi sudah bisa nonton bareng Formula E dan live show band. Ajang balap Formula E akan digelar di Jakarta E-Prix International Circuit atau JIEC Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022. Tiket Formula E sudah mulai dijual melalui situs jakartaeprix.gorsap.com pada 1 Mei 2022. Kepastian akan digelarnya Formula E di Jakarta ini tampaknya menjadi semacam mood booster bagi Anies Baswedan dan mereka yang diberi tugas sebagai panitia Formula E dengan tugas yang sangat berat, yakni menyiapkan semua infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan. Jakarta akan menanggung kerugian dan Indonesia akan malu besar kalau sampai penyelenggaraan yang sudah terjadwal ini gagal dilaksanakan pada hari H nanti. Formula E akan selalu dikenang masyarakat sebagai proyek yang selalu berjibaku dengan polemik. Proyek yang selalu menimbulkan banyak tanda tanya dan tudingan terhadap korupsi. Ingatan kita juga belum kering dengan tindakan pengecut Anies Baswedan yang memilih melobi ke-7 fraksi di DPRD DKI Jakarta agar mereka sepakat menolak digulirkannya hak interpelasi dengan menggelar jamuan istimewa. Suatu tindakan yang tidak bisa dilupakan dan dimaafkan begitu saja, karena seharusnya penyelesaian akan rencana hak interpelasi itu diselesaikan di gedung DPRD DKI Jakarta dalam agenda sidang paripurna, bukan di sekitar meja makan. Kita pun masih menagih transparansi dari pembayaran uang muka Rp560 miliar untuk komitmen fee. Apakah benar bahwa Pemprov DKI Jakarta harus membayar selama 3 tahun penuh? Jika faktanya nanti setelah Anies Baswedan tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ajang Formula E hanya bisa digelar sekali. Hal itu membuktikan bahwa ajang balap Formula E adalah proyek fantastis yang bakal digelar 1 kali, tapi disuruh bayar komitmen fee sampai 3 kali. Ya, pantas saja kalau Anies selalu lari terbirit-birit kalau diinterpelasi. Nyatanya emang ada udang di balik bakwan. Harapannya ya, hajatan Formula E nantinya ini terselenggara dengan baik. Namun kok ya mustahil bakal berakhir dengan baik pula. Faktanya kalau toh jadi terselenggara pasti meninggalkan catatan buruk dan bahkan permasalahan yang dapat merugikan rakyat Jakarta dan negara. Bagaimana kalau menurut Anda?